Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini, kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya, juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa diserahkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. I am the God Belum semuanya. that healeth thee. I am the Lord, your healer. Haleluya. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is his word, his promise. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. Exodus 15, verse 26. God said, I am the God that healeth thee. And in Psalm 107, verse 20, he sent his word and healed our disease. The Bible says God's word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it is sent. He sent his word and healed us. And nobody that is listening to me today would doubt if Jesus walked into your room and touched you. Nobody would doubt you'd be healed. And the same power is in his word. So we're going to put his word on our lips today.
today and sing it back to Him. You are the God that healeth me. And as we sing, let His healing come. God's word and His name are more powerful than cancer, heart disease, any disease that you can name. And yes, He's more powerful than coronavirus. So Lord, we ask You to come, touch us with Your word today. Bring Your healing as we put Your word on our lips. Let Your healing come in Jesus' name. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent Your word and You healed my disease. You are the Lord, my healer. Sing it. You are the God. You are the God, yes, that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent Your word. You sent Your word and You healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent Your word. You sent Your word and You healed my disease. You are the Lord, my healer. Yes, You are. I ask You to come and touch Your people today, Lord. Be healed in the name of Jesus. Ya, senang kembali bersama dengan saudara di malam hari ini. Dan sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita satu hati kita berdoa. Bapak mengucap syukur buat malam hari ini kami kembali di Rabu malam bisa berjumpa bersama dalam program Deep Talk with Pase, tadarusan Alkitab, dan malam hari ini kita mau selesaikan 1 Petrus pasal 2 dan memulai 1 Petrus pasal yang ketiga. Tuhan, bicara kepada kami, jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya, amin. Saudara, kita siapkan Alkitab kita ya. Kita buka 1 Petrus pasal yang kedua ya, di perikop yang terakhir yang ayat 18 kalau tidak salah, yang masih tertinggal, yang kemarin nggak selesai di Selasa malam ya. Semoga kita bisa selesaikan dengan juga melanjutkan di 1 Petrus pasal yang ketiga. Haleluya. Kita siapkan Alkitab kita ya. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Iya, ini ada perikop yang tertinggal ya. Ayat 14, 1 Petrus pasal yang kedua, penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya, kita coba membahasnya dulu saudara ya. Kita baca ayat 18 sampai ayat yang selesai di pasal yang kedua ini. Bersama saya. Hai kamu ya, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, ini masuk ke topik yang cukup sensitif saudara. Topik yang sangat relevan dalam kehidupan kita. Kan banyak kita mungkin mengeluh dalam hati ya. Saya punya pemimpin di perusahaan saya itu nggak takut akan Tuhan, Pak. Saya punya pemimpin di negeri saya yang nggak takut akan Tuhan, Pak. Saya punya atasan, saya punya bos, saya punya apapun sebutkan gitu ya, yang benar-benar hidupnya penuh dengan dosa, Pak. Saya harus bagaimana? Ya. Saya selalu mengatakan, tanyakan sama hati nuranimu, ya. Kalau hati nuranimu bilang, ya it's okay, ya inilah kuncinya. Tapi kalau hatimu bilang,
I'm not okay in here, saya nggak suka, saya nggak nyaman di sini, ya keluarlah. Sesederhana itu, saudara. Ya, kenapa? Ya karena kalau memang suara hati bilang nggak nyaman dengan punya pemimpin yang gayanya tidak berkenan kepada kita, gayanya itu penuh dengan dosa, ya hidup dalam dosa, selalu ya nggak nyaman lah kita dengan ukuran iman kita sekarang ini, ya keluar, selesai. Nanti keluar kerja jadi apa, Pak? Ya percaya sama Tuhan lah. Kalau kita merasa bahwa kita keluar dari sebuah lingkungan yang jahat, yang buruk gitu ya, masa kan Tuhan tidak akan berikan tempat kita yang terbaik nantinya sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu kan? Tapi kalau kau merasa hati nuranimu is okay lah, nggak apa-apa lah ya. Nah maka kerjakan ini ya. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, bukan kepada atasan yang baik dan peramah, bukan kepada atasan atau pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, yang amanah, ya, tapi juga kepada yang bengis. Nah ini coba kalau kita hubungkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia ini, ya, ya. Kalau kita punya pemimpin yang kayak gimana pun, ya posisi kita harus tetap apa ya, tunduk. Karena dia yang punya otoritas itu, dia yang punya kuasa itu. Jadi tunduk bukan karena kita tunduk kepada pemerintah, bukan saja karena kita punya pemimpin atau presiden yang bagus, tapi ketika akhirnya Tuhan mengizinkan pemimpin yang bengis, presiden yang bengis tanda kutip nanti muncul dan ada dalam hidup kita sebelum kita mati di dunia ini, ya kita harus tetap tunduk kepada pemerintahan yang sah, tunduk kepada Tuhan kita, kepada pemimpin kita. Ini prinsip, saudara, baik dilakukan dalam dunia sekuler bahkan juga dalam dunia pelayanan. Ya, saya aib, saudara, yang ngomongin orang yang otoritasnya di atas saya. Itu aib. Ya, saya sudah ketika lahir baru melayani Tuhan itu kan ada dalam sebuah gereja besar. Kalau sebelumnya saya memang tidak tunduk, saudara ya. Contohnya saya pernah punya pengalaman, saya sudah saksikan kan. Di usia remaja saya ketika saya sudah aktivis gereja, tapi saya belum lahir baru. Itu di usia saya sekitar belasan, 20-an awal. Saya lahir baru kan benar-benar hidup mau benar-benar melakukan firman Tuhan itu kan di usia 27 tahun sampai sekarang. Saya punya pendeta yang bagi saya logika saya nggak benar gitu ya. Saya bangun demo ya, bangun kekuatan dari jemaat gitu ya, dan akhirnya pendeta tersebut memang ketika habis masa jabatannya, meskipun masih bisa melayani kami di gereja kami lagi, tapi kami dengan surat kami layangkan ke sinode ya. Sebelum sampai ke sinode kami akhirnya disidang sama majelis jemaat cukup kaget melihat tanda tangan yang saya kumpulkan, dan akhirnya mereka bilang sama saya, sudah yuk nggak usah lanjutkan, nanti periode berikutnya yang kebetulan notabene nggak sampai setahun habis pendeta ini ya, kita akan ajukan ke sinode untuk tidak diperpanjang. Saya dulu begitu, tapi ketika saya lahir baru, saya sudah bilang saya berada dalam sebuah gereja dari usia 27 tahun, 26 tepatnya mungkin ya, karena 27 tahun itu saya sudah benar-benar mau komitmen, tapi saya sudah ada di gereja itu setahun 2 tahun sebelumnya ya, 25, 26 gitu, saudara ya. Sedang lagi mau berusaha untuk berubah gitu, sampai akhirnya saya ya keluar dari gereja itu sekitar ya 7 tahun yang lalu. Berarti kurang lebih nyaris belasan tahun saya ada di situ. Jadi aktivis gereja kurang lebih ya, jadi pendeta kurang lebih ya belasan tahun juga, dari umur 30 ya sampai sekitar saya umur ya kalau pendetanya ya sampai saya umur kemarin sekarang 40 ya 39 38 gitu. Jadi saya jadi pendeta itu kurang lebih ada sekitar ya 8-9 tahunan di situ ya. Tapi saya melayani Tuhan itu belasan tahun. Yang saya mau katakan, saudara, bahwa hidup itu benar-benar tunduk gitu, nggak ngomongin yang macam-macam. Padahal saya punya pergumulan kan sudah saya saksikan di gereja itu ya, kurang lebih setahun 2 tahun sebelum akhirnya saya keluar, dan juga ada Dewi kan baru 7 tahun ya, kurang lebih Dewi itu ada sekitar saya umur 39
38 ya. Saya jadi pendeta sekitar umur 30-an, pendeta penuh ya. Kalau pendeta itu dan juga pejabat gereja dari usia saya 27 tahun ketika saya benar-benar mau full melayani Tuhan di jalan Tuhan. Akhirnya saya di gereja lama itu struktur jabatan gereja evangelis, pendeta muda dan pendeta penuh ya. Kalau di gereja lama misalnya di GBI itu evangelis nggak ada, tapi PDP, pendeta pembantu. Jadi saya sudah jadi pejabat gereja itu sejak saya usia 27 ya. Ketika saya masuk jadi mahasiswa sekolah teologi ya, saya langsung ditabiskan karena gereja saat itu bertepatan dengan ada momen tertentu ya, penabisan pejabat gereja, dan kami mahasiswa diangkat menjadi pejabat gereja dengan gelar atau sebutan evangelis ya, di depan nama kami. Ada suratnya, ada kartunya, saudara. Kemudian sebelum 30 saya sudah PDM, dan setelah 30 saya pendeta penuh ya. Jadi selama saya jadi pejabat gereja tertentu itu nggak pernah sekalipun tidak tunduk. Meskipun apakah ada yang tidak sesuai hati nurani saya, ada pergolakan itu, tapi ya tadi, jangankan kepada pemimpin gereja saya, kepada pemerintahan yang sekuler, yang sangat duniawi saja saya harus tunduk, itu kata firman Tuhan ya. Jadi harus seperti itu ya. Karena tadi pemimpin kita ada, kita ditempatkan di situ karena kehendak Allah ya. Ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi kalau saya ada di suatu lingkungan di mana pemimpinnya bengis ya memang kita harus menanggung penderitaan karena iman kita itu. Waduh, ini keren banget saudara ya. Jadi kita harus menanggung penderitaan karena iman kita tersebut. Jadi ini yang harus dipahami oleh semua kita, saudara, bahwa ketika kita dalam situasi lingkungan, kondisi dan lain sebagainya lah ya, yang tidak kondusif, dan ketika kita menderita karena kondisi seperti itu, karena kita harus menjalankan iman kita lewat perbuatan, disitulah kerennya kita. Menderita karena iman itu yang keren, saudara. Jadi kita tetap melakukan terbaik meskipun pemimpin kita bengis, kita terus do the best meskipun pemimpin kita jahat. Kita terus berikan yang terbaik bagi orang lain dan Tuhan, buat perusahaan, meskipun kita tahu uang yang dihasilkan oleh perusahaan yang dinikmati oleh pemimpin itu misalnya ya, digunakan untuk hura-hura. Tapi kita terus mengerjakan bagian kita dengan terbaik di situ, karena memang kita masih diberkati di situ dan kita masih hidup di situ. Ya. Itu yang memang harus dikerjakan oleh kita. Ayat 19, ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ini balik ya, kita tahu kasih karunia itu diberikan Allah kepada kita, tapi kalimat di ayat 20 ini ada hal yang disebutkan Bible, disebutkan Alkitab, bahwa kita melakukan kasih karunia kepada Allah, memberikan sesuatu yang ya kasih karunia itu kan secara harafiatnya pemberian ya, yang diberikan kepada orang lain, yang semestinya orang lain ini itu tidak berhak mendapatkannya. Itu kasih karunia. Makanya selalu dikatakan contoh pemberi kasih karunia itu Tuhan, yakni memberikan pengampunan kepada manusia, padahal semua manusia sudah berbuat dosa. Manusia itu nggak layak diampuni mestinya, karena masih menikmati dosa, tapi Tuhan memberikan tetap pengampunannya. Dan kasih karunia masih berlaku sampai hari ini, detik ini. Sehingga manusia sebejat apapun, sedosa apapun, sejahat apapun, kalau dia mau terima kasih karunia itu, maka dosanya diampuni. Menerima kasih karunia itu refleksinya percaya dan taat dalam pertobatan, percaya kepada korban darah Yesus, taat kepada Yesus, dan hidup dalam pertobatan karena imannya yang baru kepada Yesus itu. Tapi kita juga bisa membalas kasih karunia Tuhan Yesus, kata Petrus, saudara, yakni dengan memberikan kasih karunia kita kepada Allah. Apa itu? Yakni kita ya dalam hidup apapun ya siap menderita bagi Dia. Kasih karunia Tuhan Yesus kepada kita tuh Dia rela menderita untuk kita.
Sebaliknya kita bisa mengembalikan, membalas kebaikan kasih karunia Tuhan dengan memberikan kasih karunia kepada Tuhan dengan cara siap menderita karena Dia. Ya. Jadi kalau tadi dianalogikan di ayat 20, apakah sebuah pujian kalau kita terima pukulan dan itu karena kesalahan kita? Apakah kita layak terima pujian ketika kita dapat masalah karena kebodohan kita? Kita susah karena salahnya kita sakit karena keteledoran pola hidup kita miskin karena kita nggak bijaksana dalam mengelola uang kita. Itu bukan pujian dan itu nggak bisa disaksikan, itu kebodohan. Tapi ketika kita misalnya jadi miskin gara-gara kita difitnah, kita jadi miskin gara-gara orang jahat sama kita jadi miskin karena kita dirampok, kita jadi sakit karena kita dilukai orang. Ya, jadi kita dihajar sama orang sedemikian rupa, mungkin pokoknya hal-hal yang buruk sehingga karena efek itu kita jadi sakit, drop gitu ya. Nah, itu baru pujian. Terlebih kalau kita mendapatkan semua itu karena iman. Bukan karena kebodohan, karena iman kita kepada Tuhan. Itu adalah kasih karunia kita kepada Tuhan. Ya, aplikasinya sekarang coba kita buat yang terbaik untuk Tuhan. Dalam segala hal kita lakukan untuk Tuhan. Dan ketika kita lakukan itu untuk Tuhan, terus kita difitnah orang, ya, dibully orang, ya, karena iman kita di suatu perusahaan yang benar-benar kita praktekkan sungguh. Contohnya perusahaan mau bikin rapat hari Minggu, ya, terus kita minta izin, Pak, kalau bisa saya akan hadir hari Minggu itu, tapi setelah saya ibadah ya Pak, saya izin ibadah dulu pagi hari. Saya cari gereja yang paling pagi, jam 7 sampai jam 9. Pertemuan kantor jam 8 hari Minggu itu, saya izin datang sekitar jam 10 Pak. Saya mau ibadah dulu Pak. Saya cari yang paling pagi Pak. Jadi kalau nanti meetingnya sampai larut malam pun saya tidak bermasalah karena saya sudah ambil ibadah di pagi hari. Terus gara-gara itu salah satu pemimpin perusahaan kita tidak suka, rohani banget lah. Ya, ternyata dia Kristen loh. Nah, terus kita didepak, dipinggirkan dari jabatan kita, turun jabatan, nggak dapat posisi yang bagus lagi, sehingga income kita berkurang dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lakukan itu seperti itu contohnya, ya, kita memberikan kasih karunia kepada Tuhan. Terlebih ketika kita dibegitukan dan kita tahu alasannya itu, terus kita bilang ya sudahlah Tuhan, ya, jadilah kehendak-Mu. Ya. Nah, itu kita memberikan kasih karunia kepada Tuhan. Itu kenapa ketika saya dikeluarkan dari sebuah gereja lama juga saya nggak menggerutu apa-apa. Saya bersyukur justru. Saya yang sudah setahun 2 tahun itu bergejolak hati saya, ya, tidak merasa nyaman, tapi tidak saya ekspresikan. Nggak ada orang yang tahu sebenarnya. Saya cuma ngobrol sama istri saya aja. Boleh tanya nanti sama istri saya. Saya curhat cuma sama dia, mah aku sebenarnya udah gak nyaman nih. Ini ya, dengan ya, aura sekitarnya aku nggak nyaman. Makanya kalau Bapak Ibu kenal saya di gereja lama saya di 1-3 tahun terakhir itu saya jarang kumpul-kumpul. Mungkin kalau di sini ada yang dengar juga rekan-rekan pendeta yang sudah jadi pendeta saat itu bersama saya. Saudara juga tahu bahwa saya jarang diajak kumpul-kumpul mau gitu loh. Saya mulai berusaha menghindar karena bagi saya lingkungannya sudah tidak nyaman. Ya. Banyak orang di situ yang jadi pendeta, yang jadi pekerja, melayani Tuhan di gereja itu, tapi ngomongin gereja itu, bagi saya nggak nyaman. Saya memang sama, suara hati saya sama dengan mereka. Mulai tidak nyaman, tapi tidak saya suarakan karena saya sadar saya harus tunduk sama pemimpin. Jadi saya diemin saja di hati ini. Ya, kalau saya udah nggak kuat, saya cuma curhat sama istri saya. Ya, saya tahu dia pasti hanya keep untuk dirinya sendiri, nggak ke orang-orang. Saya beri yang terbaik terus. Boleh di cross check sampai last minute ketika bahkan saya tahu saya akan dikeluarkan, saya akan dimarahi di hari Minggu itu saya dari pelayanan. Baru pelayanan sesi kedua saya udah tahu informasi bahwa pemimpin gereja saya marah dengan saya dengan hal yang saya belum tahu itu apa. Ternyata ada potongan-potongan khotbah saya yang dipotong-potong sama orang jahat yang dilaporkan kepada pemimpin saya. Sehingga seolah-olah saya itu memberontak, padahal sama sekali tidak. Itu hanya potongan-potongan khotbah yang kalau didengar utuh, mestinya siapapun yang dengar termasuk pemimpin saya sadar bahwa omongan saya, ajaran saya itu benar. Karena selaras dengan pengajarannya beliau juga. Tapi dipotong sedemikian rupa. Ya. Tapi pertanyaannya apakah saya
hari Minggu itu sisa pelayanan saya satu di Surabaya ada 7 pelayanan. Baru pelayanan kedua saya udah tahu cerita itu. Apakah 5 pelayanan lainnya itu saya akhirnya gimana gitu? Enggak, saya tetap do the best. Di cabang yang tertentu berikutnya saya dipeluk, waduh kenapa Pak Seno, saya tetap beri yang terbaik. Saya nggak ambil pusing dengan hal itu. Ya. Kenapa? Ya karena saya tahu kalau saya rasa nggak ada yang saya perbuat, saya belum tahu itu salah saya apa. Tapi saya nggak ngerasa buat salah, apalagi terhadap gereja, tetap organisasi saya. Saya nggak curi, saya nggak tipu, saya nggak bersaksi dusta, saya nggak ngelakuin dosa yang nyerempet-nyerempet ke etika moral. Ya ke etika moral aja tidak, apalagi ke dosa terhadap yang vulgar gitu, yang kelihatan sama umum dan ke gereja terlebih. Saya merasa nggak ada. Ketika saya yakin saya is okay, nggak ada yang saya salah gitu ya. Saya tetap do the best. Kenapa? Ya karena saya tahu ini bagian yang disebut dengan menderita karena Kristus. Orang nggak suka sama saya dengan pengajaran saya yang mungkin menempelak dia, padahal dia sama-sama pelayan Tuhan juga. Terus saya difitnah dengan dipotong-potong khotbahnya. It's okay bagi saya. It's okay. Sampai sekarang saya tahu orang itu, saudara. Tahu. Ya, memang orang kaya raya, saudara. Ya. Dan juga ada antek-anteknya yang cari muka begitu. Dan memang ketika saya jatuh mereka berdua naik, saudara, naik tinggi, saudara. Tapi nggak lama. Ya, sebelum saya jatuh, yang pengusaha kaya ini nggak khotbah, tapi ketika saya akhirnya tanda kutip dijatuhkan sama dia khotbah. Tapi cuma berapa bulan. Yang jadi antek-anteknya yang tadinya cuma orang biasa jadi pemimpin multimedia katanya, saya dengar. Ya, tapi berapa lama? Orang jahat itu kalau hidup dengan kejahatannya, terlebih tadi ya, mengusik hamba Tuhan. Saya bukannya mengatakan saudara nggak boleh usik hamba Tuhan, apalagi saya. Cuma saya sudah ketika bertobat tadi tuh ya, saya sudah ada di gereja yang bagi saya nggak nyaman. Ada kesalahan yang saya perhatikan dari pemimpin yang membiarkan semua itu. Tapi saya nggak mengusik dia, karena saya tahu hamba Tuhan itu bagian Tuhan. Jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Soal salah itu manusiawi. Ya. Dan saya kebetulan saat itu nggak punya akses untuk sharing lagi dengan beliau karena saya sudah terlempar dari lingkungan terdekat beliau. Ada tim yang menjaga luar biasa sehingga saya tidak bisa masuk lagi, susah untuk masuk lagi. Nggak seperti dulu ketika saya ada di inner atau di lingkungan terdekatnya beliau sebagai tangan kanannya dan lain sebagainya. Itu kan bertahun-tahun sebelumnya. Ya. Jadi ya saya bersyukur gitu ya. Berarti saya sudah menderita gitu. Dulu sebelumnya saya bangun sebuah STT di gereja yang sama, bagus, settle semuanya, semua keuangan bagus, cash flow lancar, nggak ada masalah ya. Tapi ada pendeta senior yang merasa dia punya gelar teologi ya, karena saya saat itu baru MTH ya, dan ada yang sudah doktor teologi ya, sudah bertahun-tahun lebih lama bergelut dalam dunia akademis. Itu ya tidak ada posisi dalam artian ya cuma jadi dosen yang saya minta yang buatkan jadwal untuk dia. Jadi kalau saya nggak nyebut nama dia di semester tertentu itu dia nggak ngajar. Ini nggak suka dapat angin ketemu sama pemimpin gitu, terus difitnah sedemikian rupa. Saya bilang saya ora apa-apa. Dan akhirnya apa saudara? Semua yang menggantikan saya mengalami hal yang mereka tabur. Yang gantiin saya cuma beberapa bulan. Kemudian diganti lagi sama yang lebih senior lagi. Sekarang juga malah sama kayak saya. Dan ceritanya dia keluar juga sama jeleknya dengan cerita yang saya terima. Tapi saya juga nggak mau ngomong apa-apa. Saya nggak tahu juga, saya nggak nanya detailnya juga. Karena saya merasa bahwa saya dulu dibegitukan karena ada orang nggak suka. Jangan-jangan beliau-beliau ini keluar ya gara-gara itu juga. Saya cuma kunci mulut aja. Ya. Saya diam saja saudara. Karena saya nggak ngurusin orang, saya ngurusin diri saya sendiri. Saya di titik itu, beberapa titik dalam pelayanan gereja besar itu, namanya gereja besar ya, ada aja intriknya gitu. Ya. Dan itu bagian saya menderita dengan Kristus. Berkali-kali saya di dalam pelayanan itu selama 9 tahun, 8 tahun jadi pendeta penuh itu. Pernah difitnah. Ya saya diam saja, menderita aja, Tuhan pulihkan lagi. Difitnah lagi, Tuhan pulihkan lagi. Omongan orang soal saya begini, saya begitu, saya begini, hanya omongan doang, nggak bisa dibuktikan. Sebab kalau bisa dibuktikan oleh mereka, tentu saya sudah dikeluarkan benar-benar karena itu.
Tapi saya dikeluarkan gereja itu karena apa namanya? Saya dikeluarkan dari gereja itu bukan karena alasan itu. Lucu ya? Ya, jadi ada banyak orang yang fitnah saya soal uang. Saya dituduh misalnya apa namanya menggunakan uang STT saat itu. Orangnya ada dan mereka semuanya keluar dari gereja itu. Saya berani ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Fitnah saya. Walaupun masih ada di situ ya cuma di situ-situ aja, dia nggak dapat promosi yang luar biasa dari apa yang dia lakukan kepada saya. Saya bukan bela diri, saya bukan membangga-banggakan itu. Cuma isunya itu, saudara. Ya. Tapi saya tidak dikeluarkan gara-gara itu, nangkap ya? Kenapa? Karena saya ketika itu bicara mengenai apa namanya etika, ya saya dituduh korupsi itu kan etika saya, nama baik saya hancur, saudara. Maka saya datang kepada siapa? Kepada orang yang saya tahu itu yang menyuarakan isu itu, yang paling tahu saya. Saya datang ketok pintunya dia, bro, kok cerita tentang gue begini ya? Kan soal keuangan ketika serah terima kemarin, gue sama bro, bukti-buktinya ada, rekeningnya gue kasih, dari rekening itu bisa di print aja, ya. Apakah ada penggunaan pribadi? Ya, bahkan saya bilang kalau dicek cross check ya, ada uang gue masih uang apa namanya ngajar yang belum cair, ya karena memang di bulan-bulan terakhir saya ada di situ, ada orang lain masuk, saudara. Ya. Jadi salah satu pemimpin yang diutus oleh gereja yang dimana saya akhirnya saya tidak bisa mengelola dengan baik. Ya, cash flow agak goyang dikit, tapi masih aman. Semua dosen sudah terbayarkan, cuma uang saya saja. Ada sekitar beberapa belas juta uang saya, ya, yang belum saya cairkan karena bagi saya untuk teman-teman dulu lah. Ya. Karena situasinya lagi saya nggak tahu nih sampai kapan, ternyata akhirnya saya selesai gitu ya. Tapi dituduh saya apa namanya korupsi lah segala macam. Saya klarifikasi, oh nggak gitu bro, gue cuma bilang aja, saya bilang gitu ya sama satu orang ini yang saya tahu memang ini adalah yang mengelola uang gereja saat itu, orang ini. Saya bertanggung jawab menyerahkan keuangan STT kepada dia. Ya, nanti dia kelola gimana, terus dia serahkan kepada pemimpin yang baru, ya itu bukan urusan saya lagi. Udah siapin semua laporan keuangannya jelas untuk apa-apa-apanya, ya. Dan bendahara gue, sekretaris gue masih ada di STT, silakan tanya. Ya. Jadi kalau ada hembusan begini ya, ini dari siapa nih yang keluar nih? Dan tolong nama baik gue diomongin. Paling tidak kalau nggak mau minta maaf, jangan ngomong itu lagi keluar, saya bilang. Ini pencemaran nama baik. Tapi saya nggak bilang apa-apa sama mahasiswa saya semuanya dulu ngomongin, wah Pak Seno gini, agak menjauh semuanya. Tapi lama-lama mereka kayaknya ngerti, saudara. Karena isu itu kan redup, karena saya datengin yang paling punya kuasa di situ. Ya, jangan gitulah, kalau emang gue mau disingkirin ya udah singkirin aja, nggak usah pakai isu apa-apa. Dan gue juga udah keluar kan, gue juga nggak bermasalah apa-apa kan, gue nggak ribut kesana sini kan, gue tunduk aja kan. Kalau putusan pemimpin gue udah nggak di situ lagi, ya sudah. Dan sekarang saudara ya saya nggak mau ngomong terlalu muluk-muluk lah. STT itu selama ini masih semakin redup, bukan karena saya membanggakan karya saya, tapi bagi saya kalau pelayanan dimulai dengan ngomongin orang, ngejatuhin orang, jelekin orang, ya nggak akan jadi. Makanya kita yang teraniaya menderita karena Kristus, tenang aja, santai aja, kecuali saudara memang seperti yang dituduhkan orang itu. Nangkep ya, saudara jadi nggak punya jabatan, kayak saya nggak punya jabatan karena memang saya berbuat salah. Jadi apa yang harus saya dipujiakan saya, ya? Apa yang puja-pujian apa yang saya bisa dapatkan dengan kalau saya disingkirkan dari satu jabatan karena kesalahan saya? Saya disingkirkan dari satu gereja karena kesalahan saya. Tapi kalau kita mengalami itu semuanya, Bapak Ibu yang dunia sekuler, Bapak Ibu bisnis Bapak Ibu hancur, pekerjaan Bapak Ibu hancur, karir Bapak Ibu hancur, tapi bukan karena salah saudara, tapi karena orang jahat. Itulah menderita bagi Kristus. Kita memberikan kasih karunia kepada Tuhan. Dan itu nanti upahnya keren banget, saudara. Ya, banyak orang tahu ayat ini, tapi rahasia ini tersembunyi gitu. Ya, tidak terlihat jelas. Nah, saya mau bagikan ini. Sekaligus juga pengalaman saya, karena saya selalu mengatakan, saya berusaha selama hampir dari usia 27 tahun sampai sekarang hampir 20 tahun ini, ya, lahir baru ya. Saya benar-benar menghidupi firman Tuhan. Sehingga apa yang tadinya hanya sekedar teori, hanya sekedar firman, tapi hampir semua ya pelan-pelan satu demi satu firman Tuhan itu
sudah saya alami, saya hidupi, saya rasakan terjadi atas saya. Sehingga kalau saya khotbah dengan bahasa sederhana tuh saya dengan yakin. Kenapa? Karena saya sudah mengalami semua itu. Jadi saya juga khotbah tuh nggak mikirin apa-apa lagi, nggak mau nyenengin orang. Orang tersinggung dengan dengar khotbah saya mah orang urus. Karena saya tujuannya bukan untuk nyindir orang A, B, C, D tertentu, tapi saya ngomong aja fakta kebenaran. Saya tahu ketika saya ucapkan ini, aduh, nanti jangan-jangan dia tersinggung, karena saya kan tahu masalah banyak orang, namanya juga gembala. Tapi saya pikir, alah nggak usah lah, nggak perlu saya juga minta maaf. Terus, Bapak Ibu minta maaf ya, tadi saya khotbah kalau menyindir saudara minta maaf. Saya nggak begitu. Kalau tiba-tiba pas saya mau keluarkan gitu, terus pikiran saya, tuh Sen, si itu kesinggung nanti saya terus sikat aja. Karena saya ngomong kebenaran, saya berdiri di atas kebenaran. Bukan karena subjektivitas, tapi objektivitas, karena saya berdiri pada kebenaran. Saya ngomong firman Tuhan. Ya, nangkap saudara ya. Nah kalau begini tuh, akhirnya kita memberikan kasih karunia kepada Allah, saudara. Waduh, itu satu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Nah, itu dia. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Nah, itu dia. Tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu telah sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Kalau dulu kita lakukan seperti itu, kita ditekan, kita berontak, orang menampar kita, kita balas pukul, orang memfitnah kita, kita balas menjatuhkan dia dengan banyak cara. Itu kalau dulu mah dulu aja udah. Sekarang kita berubah karakter kita. Ya, harus seperti Yesus, menderita tanpa membalas. Kalau dia membalas bisa nggak? Bisa. Orang Yesus pernah mengatakan, dan Alkitab pernah mengatakan, berlaksa-laksa malaikat siap menatang dia, siap menunggu perintah dia. Tapi Yesus tidak terucap satu kata pun. Ketika dia disiksa, dia diam saja. Menderita, difitnah, dia diam saja. Jadi belajar gitu. Ya. Dalam pengalaman saya difitnah berkali-kali, tapi tidak balas memfitnah orang. Saya dijelekin berkali-kali, saya tidak balas untuk jelekin orang atau mengklarifikasi dengan membabi buta. Dalam kasus yang saya ceritakan tadi saja, gara-gara saya dituduh misalnya korupsi uang STT, bayangin aja saudara, yang nggak seberapa itu, ya. Terus mahasiswa saya kan tahu tuh dapat isu itu dari rekan-rekan dosen yang notabene mereka jadi dosen tuh karena saya yang jadwalin, saudara. Jadi air susu dibalas dengan air tuba tuh saya pernah alami. Orang-orang terdekat saya itu yang nikam saya kalau saya ngomong itu. Jadi saya bukan omong isapan jempol dalam dunia pelayanan, saudara. Karena di gereja itu saya tahu kalau ditunjuk itu cuma satu orang. Di STT itu ya, ketika sudah hampir karam itu, saya yang ditunjuk untuk membangun, membangun ya dari nol, dari nggak ada apa-apa, nggak ada yang lebih senior dari saya. Saya yang diberi petunjuk. Saya akhirnya pakai satu orang, teman saya, sahabat saya, untuk bantu saya. Tapi teman sahabat saya ini tidak dikenal sama pusat. Yang dikenal orang pusat itu cuma saya. Directnya ke saya. Ya. Jadi kalau ada orang-orang berikutnya ketika STT ini sudah stabil, ada yang ngajar, ada yang jadi staff, ada yang jadi full timer, itu semua karena siapa? Ya karena saya. Kalau bukan tanda tangan saya, mereka nggak mungkin di situ. Nangkap saudara ya? Tapi ketika hampir sebagian besar mereka mengambil kesempatan untuk dia tadi mencari posisi, atau paling tidak kalau bagi saya sebagian besar mereka diam, padahal mereka tahu saya tidak seperti itu, tapi mereka diam, sama saja kan mengiyakan. Ya. Makanya saya langsung bilang, waduh, ini hampir seluruh STT punya kesan jelek soal saya nih. Saya nggak berklarifikasi, nggak negur teman-teman ini yang diam aja atau yang ikut menikam saya dari belakang. Saya nggak pedulikan mereka, saya langsung ke atas aja. Karena kebetulan yang atasan mereka itu ya usianya di bawah saya, dan saya cukup kenal baik dengan dia sebelumnya. Dan dia dan teman-teman saya itu yang level atas itu yang meminta saya untuk ada di posisi itu.
Saya itu bagian dari mereka sebelumnya sebagai direktur pendidikan atau teologi ya gitulah. Ketika gereja itu sedang ada reorganisasi, saya ada dalam pojok pimpinan itu. Jadi saya langsung ngomong aja. Semuanya udah gue serahin tuh. Klarifikasi ke satu orang aja. Tapi bukan dengan pensi apa gitu ya. Saya nggak tahu siapa yang menyebar isu, bisa jadi teman saya ini ya. Tapi bisa jadi juga bukan dia. Tapi paling tidak saya ngomong, jangan begitu. Ya, kalau gue salah, dianggap curi uang, gue siap tanggung resiko. Ayo, panggil aja gue. Semua data-datanya bisa diklarifikasikan kok. Saya bisa klarifikasi kok. Kalau nanti habis klarifikasi saya terbukti saya salah, nggak usah diomongin, keluarin aja gue. Atau nggak usah jadwal aja, selesai. Ya. Dan saya juga akan siap dengan itu. Tapi nggak bisa, nggak berani. Karena saya ketika bikin laporan keuangan tuh ya karena saya bekas juga accounting kan. Saya kan kuliah di akuntansi, saya bikin yang sebagus mungkin tapi sesederhana mungkin gitu. Ya. Semua buktinya ada, buku rekeningnya, bahkan buku rekening yang atas nama saya ya, karena di SCT itu kan bikin nomor rekening atas nama saya. Ya. Itu saya berikan, ini kan semua bisa terrecord, keluar masuk cash flow-nya uang. Dan saya memang tidak membiasakan ada uang yang disimpan di kas bendahara. Paling hanya 1 juta doang untuk kalau beli tip X, beli spidol whiteboard gitu ya, atau beli apalah yang memang untuk kebutuhan sehari-hari. 1 juta habis, nanti 1 juta lagi, kurang lebih begitu. Tapi uang semuanya ada di dalam rekening yang ada bukunya, buku tabungannya itu, tinggal dicek aja. Saya nggak minta pembelaan dari lo, nggak, cuman kalau bisa ya diredam lah berita ini. Udah, saya cuma ngomong sama satu orang, semuanya akhirnya diam. Ya, karena ketika saya masuk ke kantor itu aja, semua teman-teman saya dan ada apa yang posisi di bawah saya juga mungkin respect juga, orang ini berani juga. Kalau bagi saya nggak salah, ngapain takut? Dan ya meskipun lama, tapi mahasiswa-mahasiswa itu akhirnya tahu, dan beberapa mereka yang sempat menjauhi saya nyamperin saya, ketemu sama saya, menceritakan kenapa alasannya. Memang dikondisikan untuk semua yang dekat sama saya itu menjauh gitu. Ada intimidasi. Sehingga akhirnya yang tidak pro dengan saya, mahasiswa, pengurus yang tidak pro dengan saya, yang kontra dengan saya, yang lebih menonjol. Dan itu ketangkap sama semua mahasiswa yang nggak tahu apa. Akhirnya berita-berita itu muncul. Oh, politik ya, saya bilang begitu. Jadi ya seperti itulah saudara. Ya. Jadi ketika kita diam seperti Yesus ketika kita dianiaya, maka kita sudah menderita karena Yesus. Kalau menderita karena Yesus, kau memberikan kasih karunia-Mu kepada Tuhan Yesus. Keren banget gak? Nggak pernah terpikirkan kan? Kita bisa memberikan kasih karunia kita kepada Tuhan. Tapi berdasarkan tulisannya Petrus ini, nah makanya saya bilang, Petrus beda dengan Paulus dalam banyak sisi berbeda. Tapi meskipun kalau secara akademis Paulus itu luar biasa, Petrus ini punya kedalaman yang bagi saya kerennya minta ampun. Dengan gayanya dia, dengan spontanitasnya dia, dengan keberanian dia, dengan style kepemimpinan dia. Terlebih ketika dia sudah lahir baru dalam mengalami Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ini hamba Tuhan yang namanya Petrus ini luar biasa, saudara. Sayang saja ya, karena dia memang tidak punya tulisan-tulisan yang menjadi pertinggal. Anggap ya, dia tidak seefektif menulis seperti layaknya Paulus. Dari Perjanjian Baru semua kitab yang dipengaruhi oleh Petrus paling cuma beberapa pasal di Kisah Rasul, benar ya? Injil Markus yang sudah kita selesaikan tadarusan Alkitabnya kemarin, dan juga 1 Petrus, 2 Petrus. 4, bayangin dengan Paulus yang belasan kitab, itu bahkan dia sendiri yang nulis. Ya tentu akhirnya kita sebagai orang Kristen yang hidup ribuan tahun setelah peristiwa semua ini, setelah Injil ada ini, kita menganggap Paulus lebih hebat. Tapi sebenarnya ya tidak juga, karena Petrus memang tidak banyak meninggalkan tulisan. Karena memang bukan gaya dia menulis gitu. Menulis atau mencatatkan atau bersurat dengan jemaat yang dia pernah layani, itu bukan stylenya dia, bukan gayanya dia. Petrus ini lebih gayanya langsung verbal aja, ngajar. Sedangkan Paulus ya, karena punya kelebihan banyak hal ya, dia sering menulis suratnya, mengembalakan lewat surat. Jadi pertinggalnya banyak tentang dia, seolah-olah Paulus hebat.
lebih hebat dari yang lainnya. Sebenarnya kalau kita memahami semua rasul-rasul, bagi saya semuanya keren, teman. Ya. Kalau nggak keren semuanya pasti matinya nyaris nggak sama. Tapi semua rasul-rasul semua matinya nyaris sama. Apa? Mati martir, mempertahankan imannya, menderita karena Kristus dia mati. Semuanya, hampir semuanya loh saudara. Ada yang mati di penggal, ada yang dihukum mati, ada yang disalib juga, ada yang ditombak. Semua mengalami penderitaan martir, saudara. Artinya apa? Mereka punya cerita yang luar biasa. Thomas, itu sejarah gereja mengatakan mati martir di India. Tapi ceritanya Thomas apa? Kita nggak tahu, saudara. Yang kita tahu tuh Thomas itu pernah nggak percaya. Kalau aku belum mencucukkan jariku ke tangan yang lubang paku itu aku tidak percaya. Yang kita ingat dari Thomas cuma itu. Tapi karya pelayanan dia, pasca Pentakosta, kita nggak tahu. Tapi apakah kita kemudian berkata Thomas itu hilang? Thomas itu tidak melayani? Faktanya ada gereja di India yang percaya bahwa mereka menjadi Kristen. Orang India jadi Kristen itu karena pelayanan misionaris yang namanya Rasul Thomas. Nangkep saudara ya? Rasul Thomas disebutkan di situ. Ada bahkan kuburannya yang dipercaya itu kuburan Rasul Thomas. Artinya apa? Ada cerita di luar Alkitab yang menceritakan Thomas mati di situ, martir. Ya, kalau kita mau berpolitik bisa aja, itu kan yang buat gereja zaman dulu supaya keren aja ceritanya, supaya rasul-rasul itu semuanya mati martir. Iya, mungkin saja seperti itu, saudara. Karena banyak orang ngomongin begitu. Tapi kalau itu kebohongan, itu adalah kebohongan, ya. Tentu pasti ada orang yang paling berkepentingan yang membongkar itu atau hilang begitu saja. Seperti kesaksian saya saja tadi. Cerita misalnya soal saya yang katanya korupsi gitu ya. Itu sekarang ini lenyap gitu aja. Semua mahasiswa saya yang tadinya menjauhi saya, itu sekarang sama saya ya deket aja. Masih ada yang japri. Bahkan ada yang mau menghubungi minta pelayanan dan lain sebagainya. Lah kalau mereka masih punya image bahwa saya korupsi, tentu mereka tidak akan mengundang saya pelayanan atau mau pelayanan bersama dengan saya kan. Begitu aja. Ya. Nangkep nggak saudara? Mereka tentu punya pemahaman kalau saya dosa, tentu pelayanan saya tidak akan seefektif sekarang. Paling tidak masih bertahan. Karena banyak orang yang di luar sana, ya, yang dari lingkungan gereja saya yang keluar, mengeluarkan diri, ya, merasa dia tidak cocok lagi dengan gaya ini dan dia mau, ya perginya tuh nggak ada cerita yang negatif kayak saya gitulah gitu. Tapi pelayanannya gitu-gitu aja tuh. Ya. Jadi yang saya mau katakan saudara, kalau cerita bohong yang dikeluarkan itu lambat laun akan terkikis saudara. Itu saya alami juga, saya lihat juga dari teman-teman saya yang diperlakukan seperti itu akan hilang dengan sendirinya. Apalagi ketika kita yang terzolimi itu mau membuktikan diri, terus melayani Tuhan, do the best. Ketika kita bertahan menghadapi semua badai-badai ini, kedengeran sama mereka kan diam dengan sendirinya. Nah, cerita kalau semua rasul mati martir itu isapan jempol atau kisah yang dibuat-buat oleh gereja ketika ada dalam masa kegelapan, itu mestinya akan hilang, tapi semuanya enggak. Para teolog-teolog yang kekinian, yang kembali menceritakan kesaksian atau kisah hidupnya para rasul di akhir hidup mereka masing-masing, apakah tidak dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, apakah ketika dia menulis tentang sesuatu yang palsu, yang tidak sedemikian, apakah Roh Kudus tidak bicara sama dia dan membuat dia tidak sejahtera? Tapi hampir semua orang-orang yang menggali tentang kehidupan para rasul ini dengan sumber-sumber yang ada, itu mencatatkan bahwa memang mereka mati martir. Artinya apa? Mereka semua punya karya yang luar biasa, cuma mereka tidak tercatat saja karena tidak itu menuliskan karya dia. Pendeta yang khotbahnya hebat kan banyak di luar sana, tapi mereka mungkin tidak terekspos karena mereka tidak punya sosial media. Nangkep saudara ya? Jadi bukan berarti pendeta-pendeta yang viewernya banyak, yang khotbahnya keren di sosial media itu pendeta yang hebat, belum tentu juga. Mereka bisa hebat, bisa lebih terkenal karena mereka punya sosial media yang kebetulan didengar atau dilihat banyak orang. Kan begitu saudara? Jadi kita harus
memposisikan diri dengan benar dalam menyikapi semua itu. Ya, gitu saudara ya. Pasal 3, wah udah lebih dari ini nih, 41 menit. Saudara, ya, mungkin di sini dulu saudara. Saya takut nanti lewat lagi 1 jam. Ya. Jadi kita berhenti di sini. Minta maaf saudara, kita selesaikan dulu pasal 2 ini ya saudara ya. Dan kita lanjutkan pasal 3 di hari Kamis mendatang saudara ya. Jadi di dalam pasal 2 perikop ayat 18 sampai 25 ini kita belajar untuk memposisikan diri kita dengan benar saudara. Ya, supaya kita intinya yang di pasal 2 ayat 18 25 ini kita belajar untuk memberikan kasih karunia kita kepada Tuhan. Mungkin saya yakin saudara banyak yang mana mungkin, tapi tadi ya, coba kita lihat tadi ayat yang tadi ya. Saya mau bold lagi, saya mau tekankan lagi. Ya. Ayat yang ke-20 bagian terakhir ya, saudara. Perhatikan ya. Nah, kita baca coba ya. Ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Clear ya ayatnya ya. Jadi introspeksi diri dulu. Kita ini berbuat baik apa tidak? Kalau kita berbuat jahat, terus kita menderita, itu karena kebodohan kita. Apa yang harus kita banggakan dengan hal itu? Jadi jangan bersaksi juga palsu akhirnya. Saudara miskin karena kebodohan saudara, salah investasi, ya, rakus, mau dapat untung besar sehingga kalap begitu, sehingga akhirnya kita bangkrut. Terus kita bersaksi di mimbar, saudara, kayak saya diizinkan Tuhan mengalami ujian dari Tuhan, bahwa semua yang saya dapatkan habis. Ini kesaksian yang setengah benar. Kalau setengah benar ya nggak benar saudara. Mestinya dia cerita, saya salah dalam mengambil keputusan dalam bisnis kemarin saudara. Ya, saya masih daging ternyata. Saya pikir saya untung, saya akhirnya tanam semua uang saya. Padahal ada orang dunia berkata, jangan taruh apel dalam satu keranjang. Jangan taruh telur dalam satu basket, dalam satu keranjang. Ya, sebab kalau jatuh, ya telur itu pecah semuanya. Tapi saya ya, orang dunia udah ngomong gitu, saya karena kalap. Saya masih daging, saya taruh semua uang saya di situ. Saya percayakan di situ. Tapi ternyata perusahaan yang saya investasi di situ yang menawarkan keuntungan berkali lipat ganda itu bodong. Perusahaan yang memang ingin menjerat kami, mengambil uang-uang para investornya, habis semuanya saudara. Itu kebodohan saya. Ya tapi biar bagaimanapun saya ya siaplah menanggung semua kesalahan akibat kebodohan saya. Saya sekarang miskin, saya susah. Saya tadinya punya rumah banyak, sekarang nggak punya rumah, harus kontrak. Saya punya mobil mewah, sekarang mobil saya mobil tua. Tapi saya terima itu karena kebodohan ini. Dan saya percaya ketika saya bertobat, tidak lagi hidup dalam daging. Saya benar-benar sekarang mau hidup sesuai dengan Tuhan. Maka ada waktunya Tuhan, entah kapan saya nggak tahu. Tuhan akan pulihkan saya. Andai kata Tuhan nggak pulihkan saya secara pribadi, saya percaya anak-anak saya nanti akan diberkati Tuhan. Nah, kesaksian yang begitu tuh kan kesaksian yang kalau mau jujur jarang, saudara. Orang ceritakan, saudara saya dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan dari sakit penyakit yang membuat hidup saya susah, menderita selama belasan tahun. Tapi kenapa dia sakit penyakit itu nggak diceritakan. Kayak orang banyak bilang, saya sembuh dari kanker A, B, C, D. Dokter bilang saya umurnya tinggal berapa bulan lagi. Saya sudah stadium akhir saat kanker A, B, C, D. Dan Tuhan sembuhkan. Saya kemarin di scan lagi semuanya, sel kankernya hilang, saudara. Haleluya. Tuhan baik. Tapi dia tidak jujur menceritakan kenapa dia sakit kanker. Dia hanya ceritakan dia sembuh dari kanker itu. Tapi kenapa dia kena kanker, dia tidak ceritakan. Ini kan setengah benar. Sebab kalau semuanya itu benar-benar kesaksian yang sangat berkaitan, tentu berkaitan dong. Sembuh dari kanker, punya kanker. Kenapa dapat kanker, kan pasti ada sebab musababnya. Ada kanker rahim, berarti mungkin, maafkan saya, gaya seksualnya nggak benar. Mungkin dianya benar, tapi pasangannya banyak yang nggak benar, atau suaminya nggak benar. Dia kanker paru-paru, dia nggak cerita dulunya terikat dengan rokok sampai 5 bungkus sehari.
Dia nggak cerita itu. Ya. Dia kena kanker, rusak badannya karena gaya hidupnya yang pulang malam, minum minuman keras, mabok-mabokan, istirahat kurang, minum suplemen-suplemen untuk menguatkan fisik terus. Istirahat cuma 1 jam tapi dia minum vitamin sehingga terus kuat, sehingga badannya lama-lama meledak lah, kolaps lah, cancer lah. Dia nggak cerita soal itu. Yang saya mau katakan, saudara, ketika kita mau bersaksi, ya kita kesaksian jujur dong. Sebab kata Tuhan tadi, apakah pujian kalau kau dipukul, ya, menderita pukulan karena dosa? Dalam hukum perjanjian lama, kalau kita salah, kita ada yang dipukul, dicambuk. Hukuman cambuk itu ada, saudara. Nah, tapi kalau dicambuk karena curi, dicambuk karena salah, dosa, nah itu kan apa yang harus dipuji dong. Malu harusnya begitu. Tapi banyak orang itu tidak menceritakan kenapa dia dipukul. Yang dia ceritakan bahwa Tuhan tolong saya ketika saya dipukul. Tuhan pulihkan saya tidak merasakan sakit ketika saya dipukul. Dan akhirnya saya pulih total. Yang diceritakan itunya doang. Tapi sebabnya dia tidak diceritakan. Makanya kalau saudara perhatikan kesaksian saya soal saya dikeluarkan gereja itu, ya, terus saya bertahan di dalam hidup ini dan ada doa. Saya ceritakan utuh. Sesuatu yang saya tahu. Ada memang yang tidak saya ceritakan tentang orang itu siapa yang memfitnah saya. Orang yang motongin khotbah-khotbah saya nggak ceritakan ke siapa-siapa, tapi saya tahu isi saya tahu, saya ceritakan sama isi saya juga dong, karena dia belahan jiwa saya. Tapi orang-orang lain nggak ada, bahkan orang terdekat saya pun nggak ada yang saya ceritakan. Ya. Sekarang ini yang pernah melayani, yang orang kaya itu yang saya bilang tadi, yang memfitnah saya itu tetap kaya dia, tokonya banyak. Ada salah satu pendeta saya bilang, beli obat aja, beli sesuatu aja di tokonya dia gitu, kurang lebih begitu ya. Oh iya, saya nggak bilang, itu toko itu yang punya orang yang dulu fitnah saya loh. Kalau itu pendeta saya yang saya omongin itu, tentu dia akan pikir panjang kalau beli di situ, karena dia tentu trust sama saya sebagai gembalanya. Tapi saya nggak ngomong. Bahkan saya masih beli beberapa kali di toko itu, karena bagi saya memang toko itu ya toko yang memang harganya lebih miring daripada yang lainnya. Tapi saya tahu yang punya itu siapa. Nangkap, saudara ya? Sebab kalau saya beli ke toko itu bukan cuma untuk memperkaya dia, tapi juga ada pegawai-pegawai lain kan. Tokonya besar, cabangnya banyak, berarti kan banyak orang hidup juga dari dia. Siapa tahu dia udah berubah, bertobat. Kenapa saya langsung masih menendam peristiwa yang lama? Sedangkan siapa tahu dia udah bertobat. Dengan dia merasakan diri dikeluarkan atau keluar dari gereja itu, ya. Mungkin juga akhirnya difitnah juga, saya nggak tahu. Saya nggak pernah ngobrol lagi sama dia. Ya mungkin dia mikir, wah ini dulu gara-gara gue nabur sesuatu kepada banyak pendeta termasuk Pak Seno, mungkin gue juga diginin, gue mau bertobat lah, minta ampun. Nah, gue bisa deh. Jadi santai aja, ya, hidup tuh santai aja, ya. Tapi jujur, ya, seperti saya bilang banyak dalam periode yang lalu, ada orang cerita, Pak saya harus bayar rumah atau kontrakan gitu, saya lupa lah gitu ya. Nggak ada duit, terus Tuhan kirimkan ada berkat pada waktunya, ada mujizat Tuhan, Pak. Itu yang diceritakan ke saya. Dia nggak ceritakan tuh uang dari mana. Saya juga nggak mau nanya, ngapain saya nanya-nanya dapat uang dari mana. Tersangkanya saya kepo lagi gitu ya. Kalau dia dikasih orang sama orang kaya, waduh, saya nanti deketin dia, pas nanti deketin. Saya mah nggak gitu, saya cuma dengerin aja. Tapi saya dek gitu, dek. Ya cukup besar juga nilainya, ya. Berarti kalau yang memberi itu orang yang benar-benar luar biasa dekat dan trust banget sama orang ini. Tapi ada dek gitu di saya. Ya beberapa bulan lewat, tiba-tiba dapat cerita, ya, dari orang yang saya percaya juga, ya, bahwa ternyata diduga menurut saya, ya dari hasil pinjam uang orang yang sampai sekarang belum dibayar. Ditanya sama saya dapat mujizat, tapi ternyata minjem orang, dan orang yang dipinjemi itu nagih atau minta kembali susah. Kecewa, akar pahit, sakit hati, ya, nggak berhubungan dekat lagi dengan orang ini. Dan orang ini
yang bersaksi kepada saya itu sengaja tidak mendekatkan diri juga dengan dia. Ya kalau semakin jauh kan akhirnya utangnya hilang begitu saja, diterpa angin waktu. Nah, ini banyak orang kayak gini, saudara, tipikalnya. Makanya saya kalau ketika di mimbar ngomong, saya nggak pernah haram, saya nggak pernah minta-minta. Saya itu bukannya menyombongkan diri, saya ingin menunjukkan kepada saudara sebenarnya, kepada orang yang mau dengar saya, bahwa kalau kita nggak begini, kita ngandelin Tuhan, kita bukan saja bisa diberkati, tapi kita juga bisa memberi. Saya nggak ada kesombongan sama sekali, saya cuma pengen nunjukin saudara, kita bisa gitu loh. Saudara bisa. Sebab banyak kita sekarang lagi terpuruk kan ekonomi kita kan, dengan pandemi yang hampir 2 tahun ini. Jadi ayo sama-sama kita hidup benar gitu saudara. Nah jujur tadi ya, kalau kita menderita karena kita sudah introspeksi diri dan kita merasa tidak ada salah kita, maka kau sudah menderita bagi Kristus karena iman. Artinya apa? Ini bahasanya Petrus tadi ya, kau memberikan kasih karunia kepada. Paling tidak meskipun gak bisa balas kebaikan Tuhan, kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita, paling tidak saudara, kalau orang lain berhutang 100 sama Tuhan, kita ya berhutang tinggal 99 lah. Nanggep gak? Nangkep gak? Semua manusia yang percaya kepada Tuhan berhutang 100 sama Yesus. Tapi kalau kita memberikan kasih karunia kita kepada Tuhan dengan cara tadi, paling tidak hutang kita gak 100, 99 lah. Beda 1 poin dengan orang Kristen lainnya. Dan 1 poin itu saya yakin berdampak kepada kekekalan kita nanti. Lihat saja ya, dan kerjakan itu saudara. Semoga semuanya bisa paham Petrus begitu dalamnya. Ini kayak gini-gini gak kau dapatkan dalam pengajarannya Paulus. Mungkin dalam bahasa Paulus bahasa yang berbeda, tapi bahasa begini itu bahasanya Petrus saudara ya. Coba mana ada di dalam tulisannya Paulus kita memberikan kasih karunia kita kepada Allah. Seingat saya sih nggak ada. Ya, coba nanti kita buktikan. Kalau saudara ada yang tahu, Paulus pernah berkata hal yang sama gitu ya, coba ditaruh di live chat supaya nanti bisa saya cross check saudara. Kalau saya salah ya, itu dalam malam berikutnya akan saya koreksi juga saudara ya. Tapi seingat saya ya lagi ngomong ini saya lagi mikir-mikir, otak saya di jalan ya. Karena semua tulisan Paulus kan sudah saya baca berkali-kali. Pernah nggak? Seingat saya nggak pernah. Yang kalimatnya presisinya mirip ya. Bahwa kalau kita menderita karena iman kita, maka kita memberikan kasih karunia kita pada Allah. Semoga diberkati semuanya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita akan akhiri malam hari ini di Rabu malam ini. Semoga diberkati ya. Ini Rabu malam meskipun cuma hanya ayat 18 sampai ayat yang terakhir ya, beberapa ayat saja saudara. Tapi kita belajar malam hari ini bahwa ternyata ada peluang kita untuk memberikan kasih karunia kita kepada Tuhan. Dan kalau ini kita terus bisa pertahankan, kita hidup benar. Dan kalau kita hidup benar tuh setan, iblis, kuasa jahat, orang jahat tuh pasti gak suka sama kita. Akhirnya kita jadi susah menderita karena iman kita kepada Yesus. Semakin kita pertahankan itu, semakin kita mau hidup seperti itu ya, kita semakin banyak memberikan kasih karunia kita kepada Tuhan. Aduh ya. Saya jadi berkati ya. Saya merasa ada peluang saya saat ini untuk lebih membuat Tuhan tersenyum, dan bahkan mungkin bisa membuat Tuhan tertawa lepas melihat saya. Dengan cara apa? Menderita bagi Kristus. Jadi menderita bagi Kristus itu, that's important. Itu saudara ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan, kami diberkati banyak di Rabu malam ini. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus sudah Tuhan Juru Selamat kami hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Makasih Tuhan. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat, dan sampai ketemu di Kamis malam mendatang. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Cayo.
Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.